Bertemu dengan salah seorang yang Allah pilih sebagai penghafal Quran sekalipun dalam keterbatasan. Dari cerita tadi memang ada banyak keajaiban setelah kami merubah hidup bersama Al-Quran, berbarengan dengan kehadiran Faza. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa FAT TV yang Allah muliakan, Abi Amir sekarang bertemu dengan salah seorang yang Allah pilih sebagai penghafal Quran sekalipun dalam keterbatasan, namanya Ananda Faza. Ya, ya. Ini Faza, ini apa ya? Apa? Ini Mama. Mbuk, ini semuanya saudara kandungnya. Ini siapa namanya, sebutkan? Zalfa. Zalfa berapa juz? 5 juz. Yang ini? Sydney. Iya, berapa juz? 4 juz. Masya Allah, ini. Siapa namanya? Namanya? Saja 1 juz. Nah, ini Izza berapa juz? Juz Timon. Masya Allah, juz Timon. Nah, kalau Faza sudah hafal 30 juz. Nah, Masya Allah, supaya kita lebih tahu bagaimana sih cerita Faza ini, mungkin nanti Apa dan Mama dan Mbuk bisa cerita ya. Ya, coba bisa ceritakan gimana ceritanya Faza ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami sebuah keberkahan kesempatan bisa bertemu sama Abi. Amin, insyaallah. Dulu sempat di Istiqlal cuma lewat aja. Oh gitu. Saya nggak sempat kejar Abi. Iya. Kayaknya sibuk Abinya gitu. Alhamdulillah. Ternyata ya salah satu cita-cita Faza memang ketemu sama Abi. Allahu Akbar. Allah semoga berkah. Allah bikin suasana yang berbeda ternyata. Yang lebih baik, lebih dekat. Dan dulu kan belum kelihatan kelebihannya. Iya. Jadi Allah tampakkan kelebihannya dulu sehingga orang merasa senang. Iya. Ya seperti tadi yang saya cerita sedikit di Hakim, saya itu seperti sama Bu, seperti berhutang banyak sama Al-Quran. Yang kayaknya nggak pernah terlunasi. Nah, dari cerita tadi memang ada banyak keajaiban setelah kami merubah hidup bersama Al-Quran, berbarengan dengan kehadiran Faza. Apa di antara keajaiban itu? Satu, ya tadi itu dokter memvonis kemungkinan hidupnya 0,05%. Ya. Dari doanya Bu, ya Allah, kalau bacaan Al-Quran ini kau terima, panjangkanlah usia anak kami dengan bermanfaat menjadi ahlul Quran. Ternyata ya alhamdulillah jawaban itu saat itu seperti langsung Allah kabulkan. Faza saat itu lupa bernapas. Setelah ibunya doa, dia kebuka matanya, Abi. Allah. Kebuka matanya, tersenyum. Nah, senyuman itu seperti senyuman kehidupan yang berkah. Bahagia kami itu baru dari senyuman itu. Nah, dari situ ada banyak harapan, sehingga ya intinya banyak hal yang banyak keajaiban gitu. Nah, dari situ dokter sangat banyak membantu. Alhamdulillah, kurang lebih 2 bulan dirawat di rumah sakit tersebut.
Baja alhamdulillah sudah bisa dibawa ke rumah gitu. Nah, di rumah ada keanehan lagi. Baja itu suka nangis. Nangisnya saya sempat ke bawa ke dokter, nggak ada masalah di fisiknya, di apa nggak ada masalah. Jadi secara fisik normal. Alhamdulillah. Jalan biasa. Jalan biasa. Ya. Nah saat itu sering nangis. Nah di tengah bingungnya kami gimana cara mengobatinya, dengan bacaan Al-Quran ternyata nangisnya berhenti. Allah. Nah dari situ ambonya nenanginnya dengan bacaan Al-Quran tanpa ada niatan untuk jadi hafiz atau apapun. Ternyata baca merekam bacaan-bacaan itu. Allah. Kelihatannya ternyata di usia 4 tahun itu pas dia belajar bicara, ternyata banyak Al-Quran yang dia ucapkan. Aneh juga gitu. Tapi ternyata setelah kami ikhlas total menerima kondisi baja, menerima matanya tidak bisa melihat, ternyata seperti Allah membuka kebahagiaan itu. Allah, bentar apa Bu ya? Ya, diperhatikan teman-teman. Jadi ikhlas menerima takdir Allah itu akan membuka solusi. Justru kalau kita kesel, kecewa sama Allah, semakin buntu hidup. Jadi pokoknya jalani aja takdir, nikmati apa yang takdirkan. Falakal hamdu ala ma qadait. Terima kasih Allah atas takdirmu. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku minta ampun kepadamu. Jadi itu cara terbaik sebetulnya ini. Masya Allah luar biasa. Terus kan ya, dari ikhlas itu ternyata kami seperti ada keajaiban yang masuk gitu. Baja memperlihatkan kebisaannya kayak seperti itu. Jadi bacaan Ar-Rahman ya, dia baca, Al-Mulk dia baca, Yasin, muncul. Itu dari mendengar atau? Mendengar. Karena setiap hari kan hampir 24 jam pagi tuh nangis digendong. Jadi kalau kita berhenti ngaji dia nangis lagi. Kita harus gantian hampir 24 jam lah. Jadi tenanginnya Baja itu dengan bacaan Al-Quran sampai usia 4 tahun. 4 tahun kan udah bisa komunikasi dengan baik. Baja itu tertib dari bayi. Bayi tertib. Tertibnya gimana? Jadi tertib waktu. Dia tahu waktu seperti tahu waktu dari bayi. Kita harus bangun. Kapan bangun? Kapan mandi? Kapan jadi, harus nangis, bentuknya nangis. Iya, nangis dari bayi. Jadi kita belajar dari Baja itu satu kali keikhlasan, dan yang kedua tentang ketepatan waktu dalam sholat. Iya. Kalau dulu kan sebelumnya asal nanti aja. Iya. Tapi kalau Baja sama nangis dia. Iya nangis. Dulu sempat aneh juga. Jika alarm. Iya, alarm dastan itu dulu. Ini alarm Allah dipasang di rumah. Iya gitu. 5 waktu itu dia harus adzan. Oh. Sampai saat ini. Teman-teman, jadi temanya ini Faza alarm Allah. Woi, ini julukannya. Masya Allah. Jadi Insya Allah. Ya Allah. Jadi dia mengatur waktu Ambu ya. Kemudian Opah diatur waktu sholatnya. Sebelumnya biasa-biasa aja. Sekarang dengan hatinya Faza, dia selalu nangis pas waktu sholat. Karena emang kita ngapain kalau nggak sholat kan? Karena emang kita sholat. Tugas utama kan memang sholat. Kita tugas pokok menunggu sholat. Setelah itu ya udah meninggal kan gitu. Insya Allah terus kan. Dulu pas nangis Baja juga kita sempat aneh juga, kenapa tiap pas jam-jam deket ke sholat harus nangis gitu. Kayak yang mengganggu yang mau sholat gitu. Yang ada ternyata setelah yaitu ikhlasnya kita terbuka, ternyata ya kayak bilang apa ada alarm Allah. Saya harus sholat, saya harus wudhu. Cuman ya itu kayaknya ya itu tidak ini. Kalau belum waktunya dengan kehadiran Baja ternyata seperti Allah panggil saya kembali gitu. Nah, Mama, ada nggak semacam kayak merasakan tanda-tanda
ya keajaiban sebelum Pak Fazal lahir, mungkin mau merasakan apa coba ini. Ya. Jadi sebelumnya gitu, sebelum hamil Fajar, jadi saya tuh diponis sama dokter tuh nggak bisa melahirkan, iya, nggak bisa hamil. Karena apa? Ya karena ada penyakit ya terus ya. Operasi waktu itu. Dan waktu itu juga kan maksudnya ada laki-laki yang mau ta'aruf, ini menolak gitu karena kondisi saya kan bilang kalau nggak bisa. Oh, sebelum menikah tuh? Iya, sebelum menikah. Oh. Karena sakitan terus kan. Iya. Sakitan terus. Nah, alhamdulillah ketemu sama kakaknya Fajar mau menerima apa adanya. Masya Allah. Katanya nggak apa-apa, itu kan urusan Allah, masalah anak, itu kan amanah gitu. Kalau kita diizinkan, insya Allah. Jadi Allah mempersiapkan ya, siapkan orang yang siap menerima. Sebelumnya gini dulu, ya. Galau dulu, kan galau ya istilahnya. Istilah sekarang galau gitu. Ya. Sempat berpikir begini, ya Allah, tolong tunjukkan, apa yang harus saya lakukan. Kalau berubah kan terus-teruskan. Kayak panggilan, kamu tuh harus ngaji. Terus saya merinding. Akhirnya saya Allah Akbar. Itu kayak suara atau apa? Atau panggilan hati? Aja, gitu. Hati saya. Apa yang saya lakukan gitu? Berobatkan terus-terusan. Terus akhirnya saya udah ngaji gitu. Sudah habis ngaji, seandainya bacaan apa saya benar bacaan. Kalau dimaafkan, kalau seandainya bacaan ini bacaan Quran saya kau terima sebagai jalan untuk kesembuhan saya, untuk apapun itu, saya selalu seperti itu. Tutup habis baca Quran lalu berdoa seperti itu. Dan alhamdulillah jawabannya Allah ya. Akhirnya kan kemudian nikah. Nah, harusnya dioperasi waktu itu nggak jadi, dan bisa hamil. Jadi 3 bulan setelah tanpa operasi. Penyakitnya hilang sendiri. USG lagi hilang. Itu keajaiban. Itu penyakit rahim. Keajaiban dari berkahnya Al-Quran. Dan Allah mengaktifkan wasilahnya Al-Quran. Jadi alhamdulillah penyakitnya hilang dan jadi operasi, menikah 3 bulan kemudian Allah kasih kuasa. Ya teman-teman, benar teman Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah. Perhatikan. Nah, Fazal lanjutkan Pak menerima Quran. Kita dengarkan Fazal baca Quran. Yunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidudz zalimina illa khasara. Lanjut. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا. Sadaqallahul azim. Benar. Jadi Quran itu sifat. Warahmatun lil mu'minin. Dan banyak orang meremehkannya. Ayat berikutnya gitu. Ya, a'radu wa na'ab janibi. Kalau diajak ikut Quran, berpaling. Nah, mungkin selama ini kita ditegur kan? Ya, kita kayak Quran enggak penting ya. Nah, sekarang menjadi bermakna gitu ya. Masya Allah. Ya, ini bukti ya. Lagi lanjutin Mbak, coba. Setelah tapi Allah uji kembali. Ini yakinnya benar enggak gitu. Ketika usia kandungan 2 bulan gitu, janin 2 bulan, keguguran, perdarahan gitu. Perdarahannya pecah ketuban sampai dibawa ke. Ini hamil Fazal? Iya, hamil Fazal, usia kandungan 2 bulan. Gitu lagi, keputusannya kata dokter harus di-grab. Berat. Iya, harus bersihin, janinnya dibuang. So, saya ngaji lagi. Mbak gak mau? Enggak, karena nggak merasakan apa-apa, kontraksi atau apa kan. Biasa aja. Gitu. Iya, biasa aja. Nggak sakit, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak sakit. Akhirnya ngaji. Iya, ngaji lagi. Yang dihafal kan waktu itu cuma baca Bismillah. Ya Allah, begitu lagi doanya sama. Seandainya Engkau mengizinkan hamba dapatkan amanah darimu. Karena takut kan, takut nggak punya anak lagi. Benar. Saya takut. Di situ, kalaupun Engkau mengizinkan hamba
titipan dari murid, semoga menjadi anak yang soleh bermanfaat, kalaupun tidak jangan kasih. Ya saya berdoanya seperti itu. Nanti dibiarkan tuh anak Iya. tanpa ketuban. Iya, ketubannya ternyata Udah pecah? Enggak, udah pecah. Terus di USG kan diperiksa dokter, saya juga aneh, kok janinnya aktif dan ketubannya utuh. Loh, jadi yang keluar bukan ketuban? Kalau apa? Gak tahu apa, versi tapi dokter pendarahan, tapi versi dokter itu ketuban, harus dibuang. Dan qadarullah alhamdulillah tidak. Kebetulan kan umpahnya lagi nggak ada waktu itu, lagi keluar kota, kan harus tanda tangan ya, tanda tangan dari suami, syariatnya itu. Akhirnya saya pulang kembali karena nggak ada tanda tangan suami. Saya pulang paksa, dokter ya saya mau pulang aja. Kenapa kan itu udah pegang sekali, kalau kontraksi harus dibuang, tapi membahayakan. Nah, itu saya pulang ke rumah, di rumah aja nggak diobatin gitu. Ya dikasih obat sama dokter. Wah, berdoa lagi, ngaji lagi gitu, terus aja gitu. Oh gitu aja ya? Gitu aja. Ya Allah. Saya berhenti makan obat. Ini gak minum obat? Enggak. Ngaji aja? Iya aja. Saya air putih. Iya, dibacain minum. Saya minum. Iya. Dan kekuatan doa ibu. Oh, ibunya ibunda. Saya. Almarhum. Jadi sebelum itu setelah tahajud itu ngaji, minum air putih itu diminum sama saya setiap tahajud. Alhamdulillah dari doa ibu, dari Al-Quran, Allah menakdirkan lain dan ternyata aja bertahan sampai usia 5 bulan lebih 2 minggu. Dan flag keluar di USG utuh lagi, jadinya banyak utuh, tapi kaki keluar. Kaki keluar duluan. Dokternya sampai bingung, nah, ini gimana kalau keluar kan ketuban harus pecah gitu. Ini enggak, udah harus dilahirkan. Saya tunggu. Ini enggak enggak kayak gini normal. Terus dia. Ya, terus kata gimana, wah udahlah neng, kata Bismillah aja, kalau Allah harus selamat terus sehat, kita dikasih nikmat punya anak gitu, kita jalani syukuri alhamdulillah apa adanya gitu, syukuri aja apapun yang ketentuan Allah. Kita berusaha untuk belajar ikhlas lagi gitu. Terus kata bedanya gimana, mau bersalin aja, kata dokter harus bersalin karena udah keluar. Udah bu, Bismillah aja, Bismillah, karena lahir aja. Nah saat itu kan saya karena lemah sekali, udah nggak inget pada lahir, cuma nangis, dia nangis, kata dokter gini, ah ini calon kilo suaranya udah kenceng. nangisnya bagus banget, Kenceng suara. kenceng suaranya. Oh ini Calon kori. katanya. Benernya Fajar ya? Alhamdulillah, sama Fajar ya, Masya Allah. Nah, kalau kita ringkas tentang cara membimbing menghafal Quran, ini kan dalam bulan apa? Dari sejak lahir sampai dalam bulan masih bisa melihat, Sampai usia 8 bulan. masih bisa melihat. Iya. Nah, terus tidak bisa melihat itu gimana ceritanya? 8 bulan itu kan Fajar tuh nggak pernah disentuh sama siapa. Hanya saya sama ayahnya. Dia lagi digendong, kok matanya tidak fokus, jadi muter gitu. Saya kata emaknya udah dokter mata. Kita janjian dokter mata hari Senin, ternyata dokternya lagi ke kota. Kita ganti dokter loh. Kita penasaran kan ini kenapa gitu, karena retinanya itu nggak ada mata, nggak ada hitamnya, jadi bening kayak kelereng. Iya. Setelah pergi ke dokter yang lainnya, ternyata kata dokter ini tumor mata, Oh. harus segera operasi ke Cicendo. Cicendo dikasih rujukan. Saya nggak terima kan, saya marah sama dokter, bukan sama Allah ya. Marah sama dokternya, kenapa sih waktu diagnosa sedikit itu harus diagnosanya harus tumor, baru aja melihat itu aja belum diperiksa secara detail. Iya. Diagnosanya udah tumor mata dan harus dioperasi. Kurang enak juga nyampein Nyampein dokternya. dokter, jadi pulang ke rumah nangis, nggak bisa tidur atau apa gitu, marahnya sama dokter. Ya lo tolong kasih jawaban, ngaji lagi. Ngaji Kita kan punya metode itu. Iya, ini Ngaji lagi, berdoa lagi, kan nggak tidur semalaman gitu, sambil nangis. Kalau ini apa lagi ujiannya gitu, seandainya kalau ngajinya itu belum selesai
Quran diacak aja, bukannya buka Quran aja. Ada sesuai pas buka itu aja yang kita baca gitu. Baca sambil terus besoknya ke dokter lagi kan hari Rabu karena janjinya Senin nggak bisa jadi Rabu. Kamu ada dokter. Ada sakit. Ternyata di sana juga hasilnya alhamdulillah sesuai dengan apa diagnosanya betul. Akhirnya ini prematur ya. Akhirnya dia dibawa karena retina belum sempurna, belum tumbuh katanya. Usia di bawah 7 bulan itu retina belum tumbuh dan itu terjadi akhirnya pada bayi laki-laki. Jadi harus nggak bisa diobatin lagi, jadi sampai matanya nggak bisa. Udahlah terima kata dokter. Jadi di sana dokternya ngasih saran yang luar biasa, nasihat yang luar biasa. Sampai ini pokoknya kamu itu punya anak yang luar biasa. Kamu itu anak yang istimewa. Ibunya harus kuat. Kalau ibunya nggak kuat, anaknya jadi lemah. Jadi kamu harus kuat sebagai seorang ibu karena kamu punya anak yang istimewa. Kayak dokternya bilang gitu. 2 jam di sana konsul sambil dibilangnya seperti itu. Saya juga punya anak katanya berkebutuhan khusus sekarang di Jepang katanya gitu. Dia ngasih motivasi luar biasa. Kayak Allah yang ngasih jawaban. Iya. Kayak Allah ngasih jawaban lewat bu dokter ini. Iya. Ini loh. Apa kata dokter ini? Atau diambil kekurangan sama Allah. Ini bukan kekurangan loh. Allah kasih 1000 kelebihan. Allah. Kata dokter. Terus saya bilang, ya Allah, ini jawaban darimu kan dari doa-doa ya apa semalam gitu ngaji. Ya Allah. Jadi ngasih jawaban itu lewat dokter gitu, lewat dokter. Dan akhirnya saya bisa pulang dengan lapang dada. Ya Allah, alhamdulillah. Engkau memberikan amanah ini. Jadi kenapa saya harus kecewa gitu? Bukan kecewa ya, tapi itu takut Abi, takut Faja gimana nanti ke depannya gitu. Itu aja. Pas pulang dari sana kata dokter, enggak, nanti ini jadi orang hebat dokter gitu. Harus percaya dan harus kuat. Kalau ada orang yang melihat atau ngeremehin, ibunya nih yang harus tampil, harus tegar, jangan disembunyiin. Pokoknya sekolah nanti ke sekolah umum, ke sekolah khusus nggak boleh, pokoknya nggak boleh disempetin ya, harus ditampilkan. Ini kayak apa ya, jawaban Allah lewat ibu dokter. Masya Allah. Nih teman-teman, nih perhatikan. Abi Amir ingat nih cerita dari Mbok nih bahwa Allah firman Yasin wal Qur'anil Hakim. Al-Quran itu guru yang bijak. Jadi itu kata Allah, wal Qur'anil Hakim. Hakim itu penuh hikmah. Jadi buka halaman mana saja ketemu jawabannya. Jadi ini ilmu luar biasa tanpa kita sangka-sangka ya. Jadi Masya Allah Mbok cerita keajaiban yang sangat dahsyat. Ini harus ada yang nulis nih ceritanya ini, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren FAT Institute. Pesantren FAT ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawami, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah. Dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung
membantu para santri, yatim duafa, penghafal Al-Quran di pesantren Fadl Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.